Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan berikanlah manfaat pada setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, sinarilah hati-hati kami dengan nur hidayah-Mu, sehingga mudah bagi kami untuk memahami, meyakini, dan seterusnya menjadikannya sebagai panduan hidup kami. Setiap firman dan kalam-Mu, untuk kami mendapatkan keridhaan-Mu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengikhlaskan niat kita masing-masing, mari kita teruskan kajian kita, tadabbur kita, Suratul Yusuf. Surah yang dinyatakan oleh Allah sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik cerita dan kisah yang syarat dengan keteladanan, yang syarat dengan mau'izah bagi setiap kita. Dengan pelbagai latar belakang
pendidikan, latar belakang sosioekonomi, bahkan perbezaan umur dan usia sekalipun. Perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam mulai pada zaman kanak-kanak, ia dilantik oleh Allah sebagai utusannya sekaligus penguasa yang diberi amanah untuk mentadbir negara. Khasnya menjaga hasil mahsul negara. Pengajaran bagi setiap kita. Bagi mereka yang masih dalam usia muda, usia kanak-kanak, mereka boleh belajar daripada perjalanan hidup Nabi Yusuf ketika masih zaman kanak-kanak. Bagi mereka yang telah menginjak dewasa remaja, dalam pribadi Yusuf ketika remaja, penuh dengan keteladanan untuk dapat dicontohi. Bagi mereka yang sudah menginjak dewasa dan matang dari segi fizikal dan juga jiwanya, Nabi Yusuf memberikan keteladanan yang sangat berharga, yang tidak boleh diabaikan begitu sahaja. Bagi mereka yang hidupnya sentiasa ditimpa kemurungan, musibah, bahkan kezaliman orang yang tidak bertanggung jawab, Yusuf memberikan teladan, panduan, bagaimana menghadapi kezaliman orang. Bagaimana sikap yang mesti ada ketika ada orang menfitnahnya. Bahkan bagi mereka, wa'iyadzubillah, yang pernah terjebak dalam maksiat, sehingga mereka dimasukkan dalam penjara, bergelar sebagai banduan. Mereka boleh belajar daripada Yusuf. Ketika Yusuf dikurung dalam penjara, bukan karena kesalahan yang dilakukannya. Dan tak kalah pentingnya, mereka yang diberi amanah kuasa memerintah, lebih-lebih lagi diberi amanah untuk menjaga hasil mahsul negara bagi kesejahteraan semua. Jika mereka ingin berjaya dalam menguruskan amanah ini dan mampu mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah, baca, cari pengajaran pada diri Nabi Yusuf ketika ia memegang kekuasaan yang besar, khasnya dalam mengurus harta, kekayaan, hasil, mahsul negara. Ringkas kata, Nabi Yusuf seorang sosok Nabi. Dari sekian banyak Nabi, salah satu sosok Nabi yang penuh dengan pengajaran, keteladanan, melalui
jalan hidup yang ditepuhinya. Benar, Nabi Yusuf memberikan keteladanan bukan melalui ucapan beliau sahaja, tapi Nabi Yusuf memberikan keteladanan yang baik bagi semua lapisan manusia melalui tindakan, perbuatan, bersifat amali, praktikal, teladan-teladan yang bersifat praktis, bukan semata-mata nasihat-nasihat yang bersifat teoritis. Dan inilah, dari aspek inilah sangat menarik untuk terus kita kaji. Saya ulangi. Nabi Yusuf bukan sekadar memberikan keteladanan yang baik untuk kita contohi, bukan semata-mata hanya melalui ucapan-ucapan, gagasan-gagasan yang bersifat teoritis, tapi baginda Yusuf memberikan keteladanan yang patut kita contohi melalui tindakan-tindakan praktis. Bukan hanya melalui ucapan, tapi tindakan. Sehingga kisah perjalanan Nabi yang satu ini diciptakan oleh Allah paling lengkap dari sekian banyak cerita dalam Al-Quran. Kisah para Nabi yang Allah kisahkan paling lengkap daripada alif hingga ya. Kisah Nabi Yusuf dalam surah yang bernama Yusuf. Dengan kata lain, mengkaji surah Yusuf yang sekaligus mengkaji sejarah perjalanannya daripada awal hingga akhir, kita pasti akan menemukan banyak pengajaran-pengajaran. Tidak habis untuk terus dikaji. Apalagi kita mengkajinya lebih dengan serius. Bukan semata-mata tertumpu kepada jalan ceritanya, tapi lebih kepada mesej pengajaran pada setiap episode yang dilaluinya. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya sebanyak yang boleh. Amin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Minggu lepas kita telah pelajari bagaimana usaha yang gigih dilakukan oleh adik-beradik Yusuf untuk membujuk dan saya meyakinkan ayah mereka Nabi Yakub agar beliau Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Yusuf keluar dengan alasan bermain-main atau mengembara kambing piaraannya. Dan mereka berjanji kepada ayahnya bahawa mereka akan menjaganya dan akan melindunginya. Itu yang mereka rayu. Nabi Yakub sangat berat hati untuk mengabulkan permintaan anak-anaknya itu. Nabi Yakub kata sangat sedih. Jangankan jika Yusuf nanti tidak kembali dengan selamat.
perpisahannya dengan Nabi Yusuf walaupun sementara waktu, itu pun sudah cukup membuat Nabi Yakub sedih. Itu ayat 13 yang kita pelajari itu hari. Saya ulangi, jangankan nanti bila Nabi Yusuf tidak kembali, tidak pulang, tidak balik ke rumah dalam keadaan selamat, berpisah dengan Nabi, dengan anaknya, belum Nabi waktu itu, bila anak bernama Yusuf, walaupun berapa ketika itu pun sudah cukup membuat Nabi Yakub sedih. Dalam bahasa mudah, memang Nabi Yakub tidak mau berpisah dengan Yusuf. Yusuf kecil ini. Dan itu telah kita pelajari asbabnya. Yusuf seorang anak yang baik. Yusuf telah diberitahukan oleh Allah bahwa dia akan menjadi orang besar, orang penting, kekasih Allah. Tentu keselamatannya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih. Tetapi anaknya terus merayu dan merayu dalam ayat 14. Qalu la in akalau dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka berkata, demi jikalah Yusuf nanti dimakan serigala, ayah, seperti mana yang ayah khawatirkan. Sedangkan kami ini adalah golongan yang besar, yang ramai, yang kuat. Kalau begitulah kejadiannya, tentu kami orang-orang yang sangat-sangat rugi. Artinya bukan ayah saya yang sedih. Kami pun ayah sangat-sangat sedih. Rugi. Ayat 14 ini boleh saya simpulkan begini jamaah sekalian. Ini salah satu cara mereka membujuk Nabi Yakub agar Nabi Yakub membenar dan mengizinkan Yusuf keluar bersama mereka. Tapi seperkara yang kita kena ingat. Orang yang punya niat jahat, orang yang punya hati busuk, orang yang ingin melampiaskan kedendaman dan kedengkiannya kepada orang yang jadi mangsanya, memang mereka punya banyak cara untuk mencapainya. Bahkan orang-orang yang punya niat jahat ini, orang yang cukup pandai, otaknya tiba-tiba jadi cerdas, mencari dalil, alasan untuk mencapai cita-citanya dan sekaligus meyakinkan orang lain bahwa dia orang yang baik. Ya, contohnya ayat ini. Ayat 14 surah Yusuf. Seakan mereka berkata, wahai ayah, sungguh tidak pada tempatnya. Sungguh tidak semestinya ayah terus curiga dan tidak percaya kepada kami. Tak masuk akal ayah kalau ayah terus mencurigai kami, tidak percaya kami. Terus sedih, terus gelisah seperti ini. Janganlah ayah terus menerus mengkhawatirkan keselamatan Yusuf, ayah. Ayah sedih, ayah gelisah, ayah tidak mempercayai kami, ayah terus mencurigai kami. Ini kan karena ayah terlalu memikirkan keselamatan Yusuf, kan?
Jangan begitu, ayah. Kami ini sudah besar. Kami anak ayah ini sudah besar, dewasa, kuat-kuat belaka, penuh dengan pengalaman di padang ragut di luar sana, ya. Tak cukup apa pengalaman kami, sudah cukup. Kami dahlah dewasa, penuh dengan pengalaman, kuat. Jumlahnya bukan seorang, ayah. Takkan kami tidak mampu, atau takkan ayah meragui kemauan kami melindungi Yusuf. Jadi kegelisahan ayah, kekhawatiran ayah atas kesamaan Yusuf bila keluarga kami itu tak beralasan, ayah. Itu terlalu mengada-ada, ayah. Bahkan kami berjanji akan menjaganya, kan? Tidak mungkin kah abang-abang menzalimi, membiarkan adiknya, apalagi adiknya masih kecil. Apa ya khawatiran itu? So, tidak mungkin terjadi, ayah. Kalau seandainya benar-benar yang Allah khawatirkan itu terjadi. Ini kalau, ayah. Tapi kita tak mengharap begitu. Ya tentulah bukan ayah sedih, kami lagi sedih, ayah. Kami lagi rugi. Apa gunanya kami? Apa banknya kami jadi abang-abang yang kuat, yang besar pengalaman? Jaga adik seorang yang kecil pun tak mampu. Hinanya kami, ayah. Malu kami, rugi kami. Betapa tidak berharganya diri ini. Jadi kalau kita perhatikan jemaah sekalian, susunan ayat yang mereka katakan kepada Nabi Yakub, sebenarnya Allah ceritakan dalam ayat 14 ini. Benar-benar mereka punya kepitahan bercakap, punya kemahiran menyusun perkataan, yang isinya merayu agar orang yang nak ditipu tidak merasa ditipu. Itu kan hebat sekali itu. Ya, bahasa anak muda, mereka ini merayu dengan kalimat-kalimat rayuan maut namanya. Rayuan yang mematikan. Dia ingin memperdayakan orang, dalam hal ini ayahnya, dengan kepintaran mereka bercakap, menyusun perkataan yang indah, sehingga orang yang dirayu, yang tidak ditipu, tidak merasa ditipu. Ini kemahiran mereka. Meyakinkan orang yang tidak ditipu, agar yang tidak ditipu ini tidak merasa tertipu. Atau agar yang nak ditipu ini yakin bahwa mereka ini bukan hendak menipu. Ini kepintaran orang-orang yang menipu. Ya, jemaah sekalian. Akhirnya dengan desakan yang sangat kuat, rayuan maut daripada saudara-saudara Yusuf atau abang-abang Yusuf alaihissalam, ditambah lagi mereka memberi jaminan akan memberi pelindungan, penjagaan yang ketat terhadap keselamatan Yusuf, maka dengan perasaan yang sangat berat sebetulnya, terpaksalah Nabi Yakub mengizinkan, memberi izin buat mereka untuk membawa Yusuf keluar, pergi, bermain-main di tempat mengembala kambing, piaraan di padang pasir yang luas. Subhanallah. Tapi ingat, ketika Nabi Yakub memberi izin ini, sebetulnya hatinya belum yakin.
masih saja meragukan kejujuran abang-abangnya ini. Abang Yusuf ini. Masih belum yakin. Walaupun abangnya merasa telah berjaya memperdayakan ayahnya, menjaga Yakub. Allahu Akbar. Wa akhiran istaslama al-ab li ilhahib abnaihi al-kibar. Yang saya sampaikan tadi tafsir Al-Wasit ya maksudnya. Ini bukan uraian saya. Maksudnya tafsir Al-Wasit yang terjemahnya lebih gampang begitu. Akhirnya ayahnya menyerah, sudah. Karena rayuan yang terus-menerus, rayuan maut daripada anak-anaknya yang dewasa. Walaupun masih ada rasa berat hati. Liyatahaqqaqa qadarullah alai qadarahu ala Yusuf. Wa litasira qisatu hayatihi bit tariq alladhi sa'a Allah Ta'ala lahu an tasra bih. Membenarkan apa yang Allah telah tetapkan. Dia yakin walaupun ia masih mengkhawatirkan keselamatan Yusuf, tapi kekhawatiran atas keselamatan Yusuf ketika abang-abangnya keluar ini sedikit boleh dikalahkan, sedikit boleh ditekan oleh Nabi Yakub karena adanya keyakinan pada Yakub Yusuf tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum apa yang Allah janjikan ini ditunaikan. Nah, di sinilah. Sebagai orang tua khawatir, ya. Sebagai manusia biasa ada kekhawatiran terhadap keselamatan. Contoh Nabi Yakub terhadap anaknya Yusuf, ya. Apalagi memang ada tanda-tanda yang sudah lebih awal diketahui oleh ayahnya, oleh Yakub. Anak-anak yang besar ini punya perangai yang tak baik. Boleh. Bertanya, tapi kenapa Yakub masih menyerahkan juga Yusuf? Mengizinkan Yusuf dibawa keluar? Kalau dia tidak yakin akan keselamatan dirinya. Bagaimana nanti kalau berlaku apa-apa? Betul-betul dimakan serigala. Mati. Nah, itu kan hanya kekhawatiran kita. Betul. Bolehkah kita sebagai manusia punya kekhawatiran seperti itu? Boleh. Nabi pun punya kekhawatiran. Tetapi ingat, kekhawatiran kita ini belum tentu akan berlaku. Apatah lagi Allah telah berjanji kepada Nabi Yusuf kecil, dan juga beritahukan ada pada ayahnya Yakub bahwa Yusuf akan dipilih Allah jadi orang besar. Bila Allah sudah menghendaki, seakan-akan Allah berfirman, Yakub, jangan khawatir. Yusuf ini bila besar nanti aku jadikan kekasihku. Pemimpin umat untuk membimbing mereka sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Maknanya dengan janji Allah itu bermaksudnya Allah tidak akan mematikan Yusuf ketika masih kanak-kanak. Juga semasa remaja. Yusuf akan mati nanti bila sudah dewasa, telah dapat menikmati apa yang Allah janjikan. Apapun tipu daya manusia, apapun rencana jahat manusia untuk membunuh Yusuf, untuk menghilangkan nyawa Yusuf, pasti gagal. Gagal karena apa? Gagal karena kehendak manusia berhadapan dengan kehendak Allah. Ini akidahnya. Ini aspek akidahnya di situ. Sehingga karena Nabi Yakub yakin itu, ya sudahlah. Tapi tetap khawatir saya sebagai manusia. Itu fitrah.
Tapi sebagai orang mukmin, ya Yusuf pasti selamat. Imannya berkata, Yusuf tidak akan dapat dibunuh oleh abang-abangnya. Itu imannya kata begitu. Itu perkara yang gaib. Tapi sebagai ayah yang sangat menyayanginya, jangan-jangan nanti anakku ini paling tidak membantai Yusuf ke, ya biasalah. Itu ketika ia melepaskan, mengizinkan Yusuf dibawa keluar oleh abang-abangnya, itu karena Nabi Yakub hatinya sudah dikuasai, dipenuhi rasa yakin bahwa Yusuf tidak akan mati. Ketika umurnya masih kanak-kanak atau remaja, itu janji Allah. Kenapa? Kehendak manusia, ya dalam ini abang-abang Yusuf, ingin membunuh Yusuf, berlawanan dengan kehendak Allah, yang Allah akan menjadikan Yusuf jadi hambanya yang dikasih bila besar. Manusia menghendaki kematian Yusuf, sementara Allah menghendaki tidak. Mana yang menang? Inilah. Bila orang yakin akan kehendak Allah, minta maaf lah. Sekali minta maaf, ini contoh, sekali contoh. Katalah Nabi Yusuf itu bukan hanya dicampak dalam perigi buta oleh Abu. Katakanlah bukan itu. Tapi Nabi Yusuf katalah dipakaikan baju bom. Kalau lah waktu itu sudah ada bom banyak. Dia pakai baju, dipasang bom, lalu dia topkan. Kita seorang mukmin yakin. Berjanji berdasarkan firman Allah. Janji Allah. Yusuf tidak akan mati. Jika sekiranya diberi pakaian bom, diletupkan, bom bunuh diri, Yusuf tak mati. Karena yang menghendaki kematiannya kan manusia. Sementara yang menghendaki kehidupan Yusuf yang mencipta manusia. Kehendak manusia bertembung, bercanggah dengan kehendak Allah. Ya pastilah kehendak Allah yang berlaku, yang terjadi. Ini akidah yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jangan sampai akidah seperti ini dikalahkan oleh keraguan kita atau ketidakyakinan kita, kekhawatiran kita. Dari segi hukum zahir, dari segi hukum sunnatullah, memang dia tak selamat. Habis dari bunuh, habis budak ini. Apa diletupkan dengan bom, habis berkecai. Dikalungkan bom C4 bomnya, lalu letupkan, berkecailah. Itu hukum zahir, itu sunnatullah. Tapi Allah kata, oh tidak, aku belum menghendaki dia mati. Dari segi hukum zahir, sunnatullah, Nabi Yunus sepatutnya telah meninggal. Ketika ditelan di ikan menyelam dalam lautan, bukan sejam dua, tapi berhari. Dari segi akal, dari segi sunnatullah, hukum zahir, yang Allah sendiri ciptakan, mati Nabi Yusuf. Takkan berlaku atau tidaknya sunnatullah itu bergantung pada masyiatullah. Bila Allah kehendaki, walaupun ikan, kamu telah menelan nabiku. Walaupun kamu ikan telah menyelam ke dasar lautku. Wahai lautku, walaupun kamu telah membenamkan kasihku di beberapa minggu. Tapi ingat, aku belum menghendaki Yunus mati. Selamat dia. Selamat. Mau apa kalau Allah sudah menghendaki dan pasti terjadi. Maka sunatullah tiba-tiba menjadi terbatal. Sebenarnya bukan terbatal. Allah tidak menghendaki, ia berlaku sebagaimana semestinya. Ini yang perlu kita tanamkan sedalam dalam menjalani kehidupan. Allah sudah berjanji, siapa yang bergantung harap pada aku, pasti aku tolong. Ya sudah. Tapi macam mana? Bila kita sudah yakin, bila bergantung harapan, berlindung pada Allah itu pasti Allah akan tolong. Kita jangan lagi meragui
Kemudian kita mempertanyakan, ya Allah, tapi bagaimana kau nak tolong ya Allah? Ini berat tau. Kita coba nak ukur kekuatan Allah, kemampuan Allah dengan kekuatan kita. Ya ragu lagi. Jadi tak iman lagi. Itu yang saya sampaikan tempoh hari. Untuk memudahkan pemahaman ya. Untuk memudahkan pemahaman. Karena ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis. Untuk memahamkan pemudahan bila kehendak manusia bertembung dengan kehendak Allah dan bercanggah. Berlawanan. Nanti yang terjadi, yakni kehendak Allah. Nah, untuk memahami ini, seakan-akan. Saya tak kata itu hadis kursi, bukan. Itu hadis Nabi juga bukan. Ini untuk memahaminya. Seakan-akan Allah memberitahu kita. Baik manusia. Mari saya katakan ya. Anta turid wa ana urid. Wala yakunu ila ma urid. Wa illam taslam lima urid. At'abtuka fima turid. Wala yakunu illa ma urid. Hai manusia, kamu kena tahulah. Kamu ada kehendak, betul. Kamu ada keinginan, iya. Karena Allah bagi kita keinginan, kita punya keinginan kita. Tapi ingat, aku pun kata Allah punya kemauan, punya kehendak. Kamu ada kehendak, aku ada kehendak. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Bukan apa yang kamu kehendaki. Kamu kehendaki Yusuf mati, ya sila. Tapi ingat, aku menghendaki Yusuf belum mati. Dan yang berlaku nanti kehendak aku, bukan kehendak kamu. Oh iya. Sebab itu, wa ilam takun taslam bima urid. Kalau kamu tidak mau berserah diri, menyerahkan kehendakmu kepada kehendak aku, kata Allah. At'abtuka fima turid. Aku akan jadikan kamu penat, letih, berusaha untuk memenuhi kehendakmu. Walhal tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Allahu Akbar. Inilah akidah bagi saya yang betul-betul di antara inti tauhid. Dan ini bersifat praktikal. Maknanya kita tidak boleh memandang apalagi akidah ini hanya bersifat teoritis. Bukan, kena dipraktikkan dalam kehidupan. Banyak sekali. Saya berusaha, Allah hanya suruh saya, mewajibkan saya berusaha mencari rezeki yang Allah telah tetapkan bagi saya. Ya, saya yakin. Allah telah tetapkan rezeki bagi saya. Saya tidak tahu di mana dan bila Allah bagi. Allah hanya suruh saya mencarinya sekarang. Ya. Ya sudah, buat perintah Allah. Adapun nanti saya mendapatkannya hari ini, bulan ini, tahun depan, saya tidak tahu. Kadarnya berapa banyak, saya tidak tahu. Kalau ikut kemauan diri, ya saya mesti dapat bulan inilah. Itu kehendak diri saya. Kalau ikut kehendak kemauan saya mesti dapat sekian banyak. Ya boleh-boleh sajalah berkehendak. Tapi ingat, nanti yang terjadi, bila kita dapat, berapa banyak kita dapat, itu mengikut kehendak Allah. Bukan ikut kemauan kita. Kalau kita bersikap begitu, hidup ini tenang setenang-tenangnya. Jika kita belum dapat, ya memanglah kehendak kita tidak mampu mewujudkannya. Yang mampu mewujudkannya itu kehendak Allah. Patutlah bulan ini saya tak dapat. Walaupun saya sepatutnya dapat. Mana istilah ada sepatutnya. Kalau kita kata sepatutnya bulan ini saya dapat. Itu mafhum mukhalafahnya. Manakala kita tak dapat, mana tak patut. Betul. Jadi kalau kita sepatutnya dapat, tapi karena tak dapat, mana tak patut. Sekarang siapa yang kita kata tak patut itu?
Allah menghendaki kita tak dapat. Apa kita, tak patut, Allah tak. Bahaya tu jangan masih ucapan cuma situlah tak baik. Itu yang kata ini bersifat praktis. Akidah praktis itu macam inilah. Jadi bila kita dapat, rupanya ini semata kehendak Allah. Kita tidak menisbahkan pada diri kita sendiri. Bak kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli Rabbi. Allahu Akbar. Bak kata Zulqarnain dalam Al-Kahfi, hadza rahmatun min Rabbi. Bak kata kawan Ashabul Jannah yang sombong, tapi punya kawan yang kuat imannya ini, dia kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu bila berjaya. Bila tak berjaya, sedar dan insaf. Sedar diri. Yalah, memanglah. Saya kan hanya punya kemauan dan kehendak. Tapi saya tidak diberi keupayaan, kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan setiap apa yang saya kehendaki. Yang mampu mewujudkan kehendak saya itu dia. Sehingga waktu itu kita dapat merasai betapa agungnya dia dan betapa lemahnya diri kita. Gagal mendapat yang diinginkan pun menjadi hamba Allah yang naik darjah dan tingkatannya. Bila Allah kabulkan, berikan apa yang kehendaki, pun akan naik darjahnya. Itu yang Nabi katakan, orang mukmin ini semuanya urusannya baik belaka. Bila dapat kesenangan, syukur dan itu baik. Bila dapat kesusahan, ia sabar dan itu baik. Kan begitulah hadis yang jamaah telah pelajari sama. Kaitannya dengan ini. Sehingga hidup ini tidak ada yang tidak menyenangkan, yang tidak menyeronokkan. Tidak ada dalam kehidupan ini episode-episode yang membuat kita sedih. Sepatutnya tidak ada kalau orang faham akidah seperti ini. Jadi sudah serahkanlah. Kan Allah sudah berjanji. Tak mungkin mati, sudah. Bagaimana cara Allah melindunginya? Wallahu alam, Nabi Yakub tidak perlu campur tangan. Memang bukan hak dia. Itu bukan kawasan dia, bukan teritori dia untuk campur tangan. Itu hak Allah sudah. Bagaimana Allah nak melindungi, nak pastikan Yusuf tidak mati walaupun berhadapan dengan kematian, itu urusan Allah. Allah sudah janji dia akan mati masa muda. Ya sudah. Kita tapi macam mana tak perlu. Kalau kita masih macam mana, maknanya kita masih meragui kepada kuasa Allah dan kita masih meyakini kebenaran kekhawatiran kita. Itu salah besar. Dengan terus kita mempertanyakan, tapi bagaimana ya Allah, ini susah nih Allah, bagaimana kau nak? Kalau kita terus bertanya itu, bermakna kita masih meragui akan kuasa Allah yang mutlak, sekaligus kita masih membenarkan sangkaan kita yang sebenarnya tidak betul itu. Dan ini bahaya dari segi akidah. Sudah ya? Ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'alahu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Falamma makatat kala dhahabu bihi. Mereka adik-beradik Yusuf pergi bersama Yusuf. Wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat, telah ijma'.
dalam bahasa agamanya, dan mereka telah ijma'. Wah, telah mencapai kata sepakat. Tidak ada lagi yang tidak setuju. Semuanya setuju untuk melakukan tindakan yang A, B, C, D, semua setuju. Itu nama ijma' lah tu. Jadi tak ada pembangkang. Kalau 10 orang semuanya setuju. Wa ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka hendak menjadikan Yusuf dicampan fi ghayabatil jub. Dalam ayat sebelumnya telah kita pelajari, pada tempat yang ghaib, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang, jub, lubang yang dalam, gelap. Dahlah tempat itu dalam lubang itu berada di tempat yang tidak diketahui orang. Wa auhayna, dan kami wahyukan pada hari itu, pada saat itu, Allah kata, kami wahyukan kepada ilaihi, pada Yusuf. Pendapat yang kuat, hi itu pada Yusuf. Karena dalam tafsir ada dua. Dan dari segi nahwu, dapat dimungkinkan. Bihi dengan ilaihi padanya nya Yusuf, itu yang besar, yang ramai. Ilaihi padanya nya Yakub. Ada kalangan tafsir yang memahaminya ilaihi kepada Yakub, bukan pada Yusuf. Tapi yang jumhur, kami wahyukan kepadanya nya Yusuf. Apa wahyu Allah pada Yusuf? Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha. Sungguh pasti engkau, wahai Yusuf, suatu saat nanti pasti akan memberitahu kepada mereka urusan mereka, perbuatan mereka yang mereka lakukan terhadap engkau ini. Kau akan ceritakan pada mereka niat mereka, kesempatan mereka mencampakkan engkau di tempat ini. Kamu boleh ceritakan daripada alif hingga ya pada mereka suatu hari nanti. Wahum la yash'urun, saat itu mereka tak sedar, tak tahu. Bukan tak tahu, bukan tak sedar apa yang pernah mereka lakukan. Tidak tahu siapa engkau. Bahasa mudah, Yusuf, hari ini engkau dalam posisi yang sangat lemah. Tidak berdaya di hadapan mereka. Ya. Engkau kanak-kanak. Jangankan hendak melawan, mempertahankan diri pun kau tak mampu, wahai Yusuf. Benar ya Allah. Tak ada siapa yang boleh menolongmu saat ini, Yusuf. Ya, semua mereka itu dah hilang rasa belas kasihan kepada kamu sebagai adik seayah dengan mereka. Benar ya Allah. Mereka semua menghendaki kematianmu, wahai Yusuf. Iya ya Allah. Tapi jangan khawatir. Allah tak kata, aku akan selamatkan kamu. Kamu tak akan mati di sini dan sekarang. Tak, Allah tak kata begitu. Allah kata, sungguh pasti Yusuf, bila tiba masanya nanti, engkau akan ceritakan apa yang mereka lakukan padamu ini, dan waktu itu mereka tidak sedar. Dengan wahyu yang Allah berikan kepada Yusuf saat itu, bahwa Yusuf suatu hari akan ceritakan perangai perbuatan mereka yang zalim ini, bermakna, boleh kita fahami, bermaksudnya, Yusuf tidak mati saat itu. Allah tidak menghendaki Yusuf mati di situ. Buktinya Allah beritahu, suatu hari kamu akan cerita. Maknanya tak akan mati lah. Apapun. Mau dicampakkan, mau diapakan, tak mati. Bahkan saya katakan. Seandainya
Mereka letakkan C4 di badan Yusuf lalu diletupkan sekalipun. Yusuf tak mati. Karena Allah belum menghendaki mati. Mati atau tidak itu bergantung pada masyiah Allah. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadilah, yang tidak. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, sebelum kita uraikan ayat ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan tafsirul kalimatnya. Tafsir kalimat ini. Ayat ini memberitahu kita falamma ajabahum Ya'qub alaihissalam ila ma talabu dhahabu bihi wa balagul makan alladhi fihi al-ju. Selepas Nabi Ya'qub mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf pergi bersama, bermain-main dan mengembala ternakannya di padang pasir yang jauh dari rumah, dan mereka telah sampai dan tiba suatu tempat yang sangat jauh, tempat yang tidak diketahui oleh orang. Di situ pula ada jub, ada lubang. Ada lubang. Berapa kedalamannya? Ya, macam-macam lah mufassir coba memahaminya, itu tidak apalah. Nak kata penting sangat pun tidak. Walaupun mungkin mengetahui, tidak salah. Ada pendapat mengatakan perigi buta itu yang mana lebarnya, garis tengahnya yang diameternya 1 meter. Kedalamnya lebih kurang 4 meter. Tapi ada kasih itu, wallahu alam. Itu kan hanya, dan Quran tak sebut, yang penting ada lubang. Tempat yang jauh itu sajalah. Nah, kalimat ajma'u dalam ayat ini tengok ya. Wa ajma'u. Yang diterjemahkan telah sepakat, telah ijma'. Jamaah sekalian, kalimat ajma'a ini fi'il muta'addi, ya, fi'il muta'addi. Yang kita maklum, fi'il muta'addi perlu maf'ul bih, perlu objek. Tapi peliknya ajma'u ini fi'il muta'addi yang objeknya maf'ul bihnya, yakni diri mereka sendiri. Macam mana tu ya? Ada fi'il muta'addi, fa'il dan maf'ul bihnya diri sendiri. Katalah ajma'na umpamanya. Kita telah berijma'. Fa'ilnya kita. Maf'ul bihnya pun kita juga. Masya Allah. Ini apa namanya, keindahan bahasa Arab. Mereka telah bersepakat. Mereka telah ijma'. Fa'ilnya siapa? Mereka. Apa yang mereka sepakati? Diri mereka sendiri. Keinginan. Saya ada keinginan. Dia ada keinginan. Dia ada keinginan. Kita sendiri punya keinginan. Lalu, saya telah menyepakati keinginan saya. Dia menyepakati keinginan. Dan semua telah sepakat sekata terhadap keinginan masing-masing. Jadi asma itu fi'il yang fa'il dan maf'ul bihnya sama. Orang yang sama. Jadi bukan asma'u bukan saya sepakat dengan pendapat dia, bukan. Bukan. Ini ya kalau segi balaghah ini agak susah ya menjelaskannya ya. Tapi saya yakin jamaah boleh memahami, mencari sendiri ya. Sebab memang sangat mengagumkan bahasa Al-Quran. Satu di antaranya kalimat asma'u inilah. Itu kalau dikaji di balaghah, Allahu Akbar. Begitu balik. Sehingga tidak mungkin Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Secerdas apapun sastrawan Arab tak terfikir memilih kosakata secermat dan sedalam itu maknanya. Dan itu pasti firman daripada Tuhan yang mencipta alam semesta. Ini Allah Subhanahu wa taala.
Ini dia. Wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub ayaduna ala tilkal masalah akhdat bihum munaqasah. Artinya apa aja Mas Gilan? Sebelum mereka sepakat, saya setuju dengan niat saya, dia pun setuju dengan niat dia, dia pun setuju, dan semua niat dan kehendak ramai orang tadi sama. Sebelum itu mana berlakulah munaqasah. Betul. Bukan tiba-tiba mereka kata sepakat, tapi ada munaqasah. Ada perbincangan, ada bersilang pendapat dan lain sebagainya. Isma' tidak mungkin wujud dari awal tiba-tiba isma' tak mungkin. Mesti sebenarnya ada pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Saya ini. Mungkin berbeza. Setelah banyak berbincang, banyak alasan, bla 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 bla, setuju. Bermakna itu tidak mudah. Sebenarnya pendapatnya ini. Ingat ya, sebelumnya kan ada cadangan. Bunuh saja Yusuf. Itu kan cadangan awal. Bunuh saja. Yang lain, jangan kita bunuhlah. Kalau kita katakan Yusuf, hendaklah kita mendaki kematian Yusuf, itu betul. Kita setuju. Kita menghendaki kematian Yusuf, semua setuju. Tapi kalau cara yang kita lakukan untuk memastikan Yusuf mati dengan membunuh, saya rasa tak begitu tepat. Ada yang kata itu. Yang lain, apa salahnya? Bunuh sajalah. Bukanlah. Memang kita menggunakan Yusuf, tapi boleh tak dengan cara yang lain. Dan salah satu cara yang dicadangkan, selain membunuh, campak ajalah dalam perigi, lama-lama mati juga. Jadi sekurangnya, ya lebih ringan lah. Istilahnya kurang sadis lah. Kurang sadis. Kalau bunuh itu kan sangat sadis sekali. Ini kurang sadis, campak aja dalam perigi. Dalam perigi. Jadi ada munaqasah. Jadi dalam istilah usul fiqh pun kan ada ijma' ulama, ijma'. Jangan sebut bila ijma' itu maknanya tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Ada. Ini sepakat mereka mendikukuhkan mana yang lama. Jadi jangan tiba-tiba ijma' itu muncul. Bukan. Artinya apa? Kalau kita, lagi rumah sehari, cambah macam-macam pendapat, itu wajar. Pendapat individu itu biasa. Jangan alergik. Tapi jangan sekadar berbeza pendapat. Hanya karena A tak suka B, lalu A berusaha untuk berbeza pendapat dengan B. Itu tak betul. Setelah kita berbeza pendapat itu ini, lalu berusahalah untuk mencari titik temunya. Quran kata kalimatun sawa. Antara kita, antara dengan dia, kumpulan ini, kumpulan itu, berbeza pendapat. Ya, biasalah, wajar. Asal yang bertanggungjawab. Lalu apa yang dilakukan seterusnya? Masing-masing benar-benar berusaha untuk mencari kalimatun sawa. Titik temu. Aspek persamaannya. Karena mungkin golongan E, golongan itu, golongan I, karena sama-sama Muslim, pasti banyak persamaannya. Nah, jadikan persamaan-persamaan antara kumpulan yang macam-macam itu sebagai tali pengikat yang erat untuk tetap bersatu. Dan pasti mampu kita lakukan. Jangan ini beda pendapat, cara beda pendapat, lalu dicari aspek perbezaannya. Kemudian dijadikan perbedaan sebagai alasan untuk berpecah. Ini musibah besar bagi umat Islam. Wah, kalau kita cari persamaan di kalangan umat Islam, itu jauh lebih banyak dari perbezaannya. Bila Allah suruh kita bersatu padu, maka pandai-pandailah kita, rajin-rajinlah kita mencari kalimatun sawa.
sebagai tali pengikat dan pengerat. Bukan mencari-cari perbezaan untuk kita jadikan alasan untuk berpecah dan saling menyerang. Ini yang rugi kita, dan kita tidak mengikuti ajaran Quran dan Sunnah kalau begitu. Kalau kita mencari-cari perbezaan dengan orang lain, lalu kita jadikan alasan untuk tidak bersatu, itu kita sudah tidak mengikuti Quran hadis, ya Mas sekalian. Ikut Quran hadis itu walaupun berbeza pendapat, dan itu wajar, berusaha untuk cari kalimatun sawa kalau istilah Al-Quran. Apalagi persamaan antara A, B, C, D sama sekali itu masih terlalu banyak sungguh. Sahadahnya sama, sholatnya sama 5 waktu, hajinya sama Makkah, matinya dikubur, zakatnya mesti sama, masjidnya sama, Qurannya sama, bayar sama. Itu maksudnya sebagai tali pengikat yang sangat kuat. Tapi kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk menyatu padukan umat Islam? Sebenarnya itu diabaikan, dicari-cari perbezaan, dibesarkan perbezaan untuk jadikan alasan untuk justify perpecahan. Tidak mungkin. Akhirnya saling serang menyerang, hina menghina, rendah merendahkan, fitnah memfitnah, gelar menggelar. Ini nampaknya umat Islam akan mengalami masalah yang luar biasa itu, jemaah sekalian. Ya. Tolong dibaca, dihayati pesanan Nabi dalam khutbah wada. Itu menggetarkan hati. Ya, kebetulan saya ada tentang jelasnya itu, tapi di bilik lain. Kan Nabi beritahu, wahai manusia, setan dah putus asa. Inna syaitan ya'isu ayyubat fi adikum hadha. Setan sudah putus asa untuk kamu sembah di bumi ini. Mana setan tak akan ganggu kamu untuk sembah dia. Karena iman kamu sudah kuat. Setan pun dah saya surrender lah. Kalau saya nasabkan orang mukmin dari segi keimanan, dari agedahnya, saya tak boleh. Ibarat macam itulah. Tapi Nabi kata, setan seronok, setan suka dalam perkara-perkara selain itu. Satu di antaranya disebut, bila kamu meremehkan amalan. Ya. Meremehkan amalan. Alah, macam itu. Alah, macam itu. Meremehkan amalan yang baik hanya karena kecilnya. Kita meremehkan amalan yang baik karena dia kecil, sehingga kita malas melakukannya. Atau kita meremehkan dosa karena kecilnya, sehingga kita tergamak melakukannya. Kalau meremehkan amalan yang dosa yang kecil, itu pun setan puas hati, tepuk tangan, usahanya berjaya. Macam mana kalau kita meremehkan dosa besar? Dan salah satu di antara dosa besar itu, yakni tiraqul muslimin. Perpecahan sesama muslim. Itu dosa besar. Menyatukan umat muslim. Selagi muslim itu macam tubuh badan yang satu, dia baca la ilallah, dia baca Allah, bersatu padu. Apalagi Nabi memberi jaminan. Siapa yang mengucapkan kalimat la Allah dengan ikhlas hingga mati tak terbatal, masuk surga. Macam mana calon ahli surga tapi lebih suka berpecah? Nah, kalau ini diremehkan, berdasarkan nasihat Nabi dalam khutbah wida, setan tepuk tangan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan memberikan lebih jernih tentang perkara ini. Kita berharap agar Allah kita beri kemampuan berfikir lebih jernih. Istilah saya, berfikir lebih jernih. Lebih jernih itu maknanya tidak adalah unsur-unsur subjektif. Mencari kebenaran tidak boleh ada unsur-unsur subjektif, tidak boleh ada haddun nafsi. Tidak boleh. Kalau ingin mencari kebenaran tapi ada haddun nafsi, walaupun sedikit, itu pasti susah. Baik, itu ya, semua.
Dan ilaihi tadi saya katakan kembalinya pada Nabi Yusuf. Itu kebanyakan jumhur mufassir. Jumhur mufassirin berpendapat kemudian dan kami wahyukan kepadanya, yaitu Yusuf. Aktsarul mufassirin. Tetapi ada ulama Ibnu Athiyah namanya. Nama ulama Ibnu Athiyah. Ya, punya nama besar juga dalam bidang tafsir. Dia berpendapat ta ilaihi lanu tunabbi annahum. Ya, apa namanya? Auhayna ilaihi kepadanya itu bukan pada Yusuf. Kata Ibnu Athiyah, itu kembali pada Yakub katanya. Apalah itu pendapat. Kita ikut yang jumhur mufassirin ya. Tapi begini, kalau jamaah tanya saya, walaupun kita ikut jumhur mufassirin, tak perlulah dengan menyalahkan pendapat Ibnu Athiyah itulah. Sudah kita ikut ni, tak perlu menyalahkan. Kita hormati sajalah. Dia juga orang alim, tentu punya alasan sendiri. Walaupun mungkin alasan Ibnu Athiyah yang mengatakan hi kepada Yakub itu mungkin kita nilai kurang kuat, ya tak apalah. Tapi biasanya ini kalau orang sudah berbeda pendapat, kadang begini jangan. Ini pendapat ni, saya pilih ini. Yang itu salah itu, salah. Itu bahayalah. Meyakini bahawa pendapat kita ini benar dan kita memilih yang benar, itu sudah cukup tanpa perlu menyalahkan yang lain. Bagi saya begitu saja. Apalagi pendapat yang berbeda dengan kita itu juga pendapat yang dipilih oleh orang-orang yang tak seperti kita. Yang tentu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Gitu. Tak perlu menyalahkan. Tapi itulah, ada kecenderungan kadang di diri kita ini. Bila kita sudah pilih satu pendapat yang kita yakini benar, dan itu wajib. Pilih pendapat yang kita yakini benar, itu wajib. Mana boleh orang pilih pendapat yang dari sini tak yakin benar. Tapi tidak perlulah menyalahkan pendapat yang lain. Yang itu salah, yang itu sesat, yang itu... tak perlulah. Apalagi pendapat yang biasanya kita juga pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama dahulu. Yang tentu lebih alim daripada kita. Lebih cermat, lebih cerdas memahami firman Allah berbanding kita. Ya sudah, tak perlu menyalahkan maksud saya itu. Hanya perlu kita yakin yang mereka itu sudah. Sebab yang dia pun mungkin akan kata, ini pendapat aku yang benar. Dan mereka juga tidak cenderung menyalahkan pada kita. Coba kalau masing-masing memilih pendapat. Pendapat ini kita pilih. Lalu kita salahkan yang lain. Yang lain pilih pendapat. Salahkan. Dari situlah jemaah sekalian yang saya kata tadi. Sifat manusia suka sangat mencari perbezaan untuk dijadikan alasan untuk berpecah. Dan itu setan tepuk tangan. Ya, setan tepuk tangan. Bagus. Walaupun aku gagal menyesatkan mereka untuk sembah aku, untuk menyekutukan aku dengan Allah, tapi aku dapat peluang baru. Tepuk tangan setan. Coba kaji betul-betul uraikan yang mendalam isi khutbah bidak Nabi. Nanti akan sampai ke sana penjelasan. Jadi jangan mudah terjebak oleh perangkap setan. Baik. Kemudian la tunabbi annahum bi amrihim hadza. Sekalian, jelas sekali dalam la tunabbi annahum tu ada lam taukid, lam qasam sebenarnya, nunnya nun taukid. Satu bat la tunabbi anna. Dalam kaidah tata bahasa Arab, mana-mana fi'il mudhari yang di situ ditambahkan dengan nun taukid, la tunabbi anna, la azidanna, la nablabunna, ada gitu. Ia bermakna mustaqbal. Jadi terjemahnya akan. Mana-mana fi'il mudhari ditambah nun taukid dari segi masa, zaman, itu yakni li zamanil mustaqbal, akan.
Jadi terjemahnya, sungguh pasti engkau, wahai Yusuf, akan memberi tahu mereka. Akan. Maknanya bukan hari itu, bukan minggu itu, bukan bulan itu, wallahu alam, yang pasti akan. Dan betul rupa-rupanya Allah benarkan janjinya ini ketika Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir. Sekaligus wahyu Allah pada Yusuf ketika dalam perigi itu, ketika dijampak dalam perigi itu, Allah dah beritahu Yusuf bahawa Yusuf tak akan Yusuf, jangan khawatir Yusuf. Engkau tak akan mati sekarang. Aku tidak menghendaki dan belum kehendaki kematianmu sekarang atau dengan cara ini atau di sini. Bahwa suatu hari nanti kamu akan menciptakan peristiwa ini pada mereka yang mereka tidak. Dan bukan mungkin, tapi pasti. Ada lam, ada nun. Tengok. Sungguh pasti engkau akan. Dengan begitu, musibah yang dialami oleh Yusuf, kezaliman yang menimpa Yusuf, dilakukan oleh abangnya, kesendirian dan keseorangan serta kesepian Yusuf dalam perigi, Allahu Akbar. Akhirnya dirasa Yusuf menjadi tenang. Karena Allah sudah beritahu ini. Orang yang sedang mengalami kesusahan, tiba-tiba Allah memberitahu, jangan khawatir. Ketika orang takut mati, dalam keadaan itu takut mati, lalu Allah memberitahu, jangan takut mati, aku belum beri kamu mati. Allahu Akbar. Jangan kamu sedih pada perbuatan mereka. Aku berjanji suatu hari nanti aku bagi peluang padaku untuk menceritakan perbuatan mereka. Bukankah itu tasliyah yang mulia? Inilah tasliyah itu. Hiburan. Jadi Yusuf sangat tenang waktu itu hatinya. Sangat tenang. Yang orang-orang yang menzaliminya pun puas karena mereka pikir sudah berjaya menunaikan cita-citanya. Yang menzalimi puas karena telah merasa berjaya mencapai cita-citanya. Yang dianiaya pun rupanya tidak sedih. Tidak sedih. Sebaliknya, tenang. Kalaupun kamu tidak mampu membalas Yusuf, jangan khawatir. Kalaupun kamu sekarang ini lemah dan tidak ada orang menolong dan mungkin takut mati, jangan khawatir. Aku tak akan matikan kau sekarang. Coba, tak tenang macam mana kalau orang yakin kepada seperti itu. Inilah janji Allah. Dan yang terjadi, saya ulangi sekali, kehendak Allah, bukan kehendak mereka. Mereka menghendaki Yusuf mati. Allah tidak menghendaki Yusuf mati. Apalagi Allah memberitahu yang Yusuf memang belum akan mati. Aduh, tak tahulah macam mana ini perasaan Yusuf waktu. Setenang-tenangnya. Sekaligus memberitahu kita je sekarang. Kalau kita berbicara tentang makom. Makom itu kedudukan ya. Makom adik-beradik Yusuf yang menzalimi Yusuf saat itu dengan Allah. Dan makom Yusuf yang dalam keadaan, dalam position dianiaya dengan Allah. Makom Yusuf sangat dekat sekali dengan Allah. Makom kedudukan Yusuf sebagai orang yang dianiaya sangat dekat dengan Allah. Boleh dikatakan tidak ada lagi sempadan dan pemisah. Karena Yusuf sangat dekat, Allah wahyukan. Bagi tasliyah, bagi harapan yang luar biasa. Jangan khawatir Yusuf. Makamnya sangat dekat. Sementara yang menzalimi walaupun merasa gagah perkasa, kuat, mampu, hebat, bla bla bla, jauh makamnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu sangat jauh walaupun tempatnya dari segi fisikalnya, physically sama di tempat itu. Yusuf pernah dipegang oleh mereka. Tempatnya di bumi itu, masanya di situ, tapi makamnya di sisi Allah berbeza.
Yusuf sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah pun dekat dengan Yusuf. Mereka sebagai orang yang zalim, jauh daripada Allah. Dan Allah pun menjauhkan diri padanya. Sekarang, mana yang lebih bertuah? Orang yang dizalimi, tetapi makomnya sangat dekat dengan Allah dan dibela oleh Allah? Atau orang yang menzalimi, merasa berjaya, gagah perkasa karena berjaya melaksanakan hajatnya. Ya, karena kita ini berfikirnya ada dua cara. Kalau kita melihatnya dari aspek duniawi, ya kita lihat berjaya babanya ni Allah, tak ada masalah rupanya. Nak mengkhianati Yusuf, nak menipu ayah, tak ada masalah. Niat jahat lancar belaka. Hebatlah orang itu. Tak ada halangan apa-apa. Allah tak halangi apa-apa. Kasihan Yusuf. Itu kalau kita melihat daripada kacamata dunia. Coba kalau kita melihat daripada kacamata Al-Quran, alam gaib, keimanan, Yusuf lebih berjaya. Jadi apa? Pertama, Yusuf tidak merasakan peritnya kezaliman saat itu. Ketika ia diberitahu oleh Allah bahwa Allah sentiasa membela dia. Berjaya. Yusuf. Yang dianiaya rupanya lebih berjaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah keadaan yang berlaku saat itu. Dan ini nanti akan dialami semula oleh Yusuf nanti dalam perjalanan hidupnya. Bukan sekali dua. Yusuf mengalami banyak kali nanti. Paham ya? Jadi yang penting iaitu kedekatan kita dengan Allah. Bila orang sudah dekat dengan Allah, jemaah sekalian. Bila orang sudah berusaha untuk dekat dengan Allah, terima saja apa yang Allah berikan. Bila diuji, ia sabar. Bila diberniamat, ia syukur. Jalan. Bila kehilangan barang, dia yakin itu Allah yang ambil. Dan yang ambil itu milik Allah, bukan milik saya. Orang yang berusaha untuk dekat dengan Allah, kemudian Allah pun dekat dengannya, itu sudah segala-galanya. Orang itu memiliki segala-galanya. Sementara orang yang jauh daripada Allah, walaupun nampaknya berjaya, mendapat apa yang dia nak, dia sebenarnya tidak kehilangan segala-galanya. Maaf, izinkan saya menggunakan bahasa. Ini bahasa kami dahulu ketika masih di pondok. Ya, dulu pernah diantarlah orang tua pondok, namanya pondok Ramadan. Bukan pondok, bukan betul-betul saat hari pondok, karena sekolah biasa. Hanya bila cuti panjang hantar ke pondok. Dan pondok itulah banyak mengajar saya tentang masalah ini. Kalau gunakan bahasa anak pondok, yang masih orang itu, untuk guru selalu kata begini, hidup ini begini, hai murid-murid, anak-anakku sekalian, baik para santri-santri sekalian, tolong pegangi ya dalam kehidupan ini. Orang yang paling bahagia di dunia ini, yakni orang yang telah berjaya memiliki Allah sebagai pemberi segala-galanya, pelindung segala-galanya, pemilik bumi dan langit. Allah sebagai pemberi, pemilik dan pemberi. Sementara bumi, langit, dan isinya, termasuklah makan, minum, kesehatan, rezeki, umur, dan segala gimana. Itu adalah milik Allah. Dan itu pemberian Allah. Paham? Paham. Guru, paham saya. Jadi kamu yakin Allah itu adalah pemilik dan pemberi? Yakin, yakin, yakin. Dan kamu yakin bahwa bumi, langit, dan isinya ini milik Allah dan juga pemberian Allah yang Allah berikan pada hambanya? Yakin, yakin, yakin. Sekarang, aku mau tanya kamu, wahai murid-muridku. Bila kamu diberi pilihan, kamu pilih yang mana?
Kamu memilih untuk memiliki pemberian Allah, memiliki bumi langit isinya, memiliki rumah, punya itu, punya ini, punya itu semua pemberian Allah. Kamu memilih untuk memiliki itu semua, tapi kamu tidak memiliki Allah. Tak memiliki Allah itu mana jauh daripada Allah lah, tak kenal Allah lah. Atau kamu lebih memilih memiliki Allah, berusaha dekat dengan Allah, walaupun mungkin Allah tidak memberikan apa yang dimiliki kepada kamu. Kamu minta sehat, walaupun Allah punya kesehatan, tapi Allah tak bagi kamu sehat. Allah bagi kamu sakit. Allah memiliki rezeki, dan Allah mesti memberikan rezekinya, tapi Allah tidak memberikan rezekinya pada kamu, walaupun kamu minta juga pada orang lain. Kamu tidak punya rezeki seperti yang kamu inginkan, tapi kamu tetap memiliki Allah. Mesra dengan Allah, dekat dengan Allah. Coba kamu pilih yang mana? Saya masih ingat pertanyaan Tok Guru dalam kuliah subuh. Jadi kita sebagai remaja, zaman sekarang dia belum paham sangat tentang makom-makom ini. Kayaknya. Ya, tentu kami senanglah Tok Guru. Nanti bila besar kita punya itu. Nah. Betul kamu lebih sayangkan pemberian Allah daripada Allah yang memberinya? Wah, mulai bingung kita. Mulai bingung. Akhirnya keputusannya, beginilah. Saya nasihatkan, tidak banyak kan kamu belajar di pondok ini. Tapi tolong pegangi betul-betul asas akidah ini. Dia kata, hendaklah kamu merasa bertuah dan merasa beruntung dan merasa berbahagia apabila kamu tetap memiliki Allah. Makna memiliki Allah itu maknanya kita sentiasa berusaha dekat dengan Allah, mesra dengan Allah, tak pernah gaduh dengan Allah, tak pernah kecewa dengan Allah, tak pernah kecil hati dengan Allah, tak pernah suudzon dengan Allah. Itu makna memiliki Allah. Walaupun kamu tidak mendapatkan, tidak memiliki pemberiannya. Kamu hanya diberikan makan minum, ya cukuplah pagi hari itu, orang lain punya lebih. Walaupun kamu mungkin lebih banyak, lebih lama sakitnya, bersehatnya. Walaupun kamu mungkin kemana pergi, masih berjalan kaki, atau paling hebat naik basikal, yang lain sudah pakai motosikal. Walaupun kamu mungkin belum punya rumah, yang lain sudah punya rumah, bahkan rumah sewa. Tapi kamu memiliki Allah. Kamu orang yang paling beruntung. Orang yang rugi dan celaka, bila orang rasa puas dengan pemberian Allah, tapi dia kehilangan Allah sebagai pemberi. Jadi milikilah Allah, zat yang memberi, sayangi dia sebagai zat yang memberi, lebih kita sayangi daripada pemberiannya. Walaupun yang ideal, ya kita memiliki Allah dan kita mendapatkan pemberiannya, itu yang ideal. Tapi di sebagai contoh. Dan contoh ini, Nabi Yusuf, tengok, ada apa kesejahteraan? Tak ada. Adakah ada kebebasan bergerak? Tidak. Makan minum mewah? Mana ada dalam perigi mewah? Adakah dapat ketenangan, kebiasaan bergerak macam abang? Mana ada. Lihat dari segi luaran, kehidupan Yusuf di perigi itu mencekam sekali. Penuh ketakutan, penuh bla 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 bla. Karena tidak mendapatkan pemberian Allah sebagaimana pemberian Allah kepada abang-abangnya. Tapi ingat, Yusuf tenang. Tenang karena ia masih terus tetap memiliki Allah. Dekat dengan Allah. Camkan pengajaran Yusuf Allah kepada kita melalui perjalanan Yusuf ini. Dan itu sudah didapati oleh Yusuf ketika Yusuf masih kanak-kanak. Allahu Akbar. Ya, kalau bahasa kita sekarang, Yusuf masih tadika. Tapi sudah punya pemikiran akidah tahu kepada Allah seperti itu. Minta maaf kalau saya gunakan bahasa agak kasar lah, agak sinikal.
Kalau Yusuf yang masih kanak-kanak itu pun sudah setinggi itu akidah praktisnya, kita bukan kanak-kanak lagi, bukan tadika lagi. Kita mungkin sudah atuk tadika. Tapi akidah kita adakah sudah seperti itu? Jangan-jangan akidah kita baru peringkat pada akidah teoritis. Belum praktis. Belum dapat menenangkan jiwa. Walaupun otak kita sudah dipenuhi dengan pelbagai ilmu tentang akidah. Tapi jiwa kita masih cemana. Yusuf waktu belajarnya belum luas dia masih tentang akidah. Tapi tengok. Ya Allah, tenangnya. Dan itu, Yusuf telah berjaya mencapai makom yang segitu ketika ia masih kanak-kanak. Kan masih kanak-kanak tuh. Allahu Akbar walillahilham. Ini yang bisa saya pengajaran sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Mudah-mudahan diberkati dan manfaat saya menyampaikan. Kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.